Oke, selamat datang dalam video tutorial workshop riset informatika tentang cara membuat portofolio bagian 3. Nah, di sini sebelumnya kita sudah membuat judul portofolionya. Nah, kita akan lanjut ke cara membuat bagian biodata ini, my profile. Oke, langsung saja kita buka Atom text editor. Sekarang di bawah judul portofolionya kita beri tabel, saya beri komentar agar mudah, tabel kontainer. Nah, di sini layoutingnya kita menggunakan tabel. Jadi di sini bisa dibayangkan ini adalah tabel. Nah, jadi untuk membuat biodata dan my skill agar my profile dan my skill maksudnya agar bisa seperti berdiri sejajar gitu. Nah, kita menggunakan tabel. Jadi di sini kolom 1, yang di sini kolom 2, kemudian di sini baris di bawahnya ada baris baru. Ini kolom 1, kolom 2. Nah, jadi seperti itu. Karena itu my profile ini harus kita bungkus di dalam tabel. Oke, jadi di sini kita buat tabelnya. Kita buat baris baru. Nah, kemudian setelah itu kita buat satu kolom dulu. Oke. Nah, kolom ini merupakan kolom yang akan kita gunakan untuk my profile. Seperti itu. Nah, kemudian agar kita mudah menstylingnya, kita tambahkan kelas di sini di tabelnya, yaitu tabel container. Nah, kenapa kita perlu menambahkan kelas di sini di tabelnya? Karena tabel yang akan kita gunakan ini tidak kita gunakan sebagai tabel, tapi kita gunakan sebagai layoutingnya. Jadi untuk membedakan di mana yang tabel yang digunakan sebagai tabel atau tabel yang digunakan sebagai kontainer. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian di dalam TD my profile ini juga perlu kita beri kelas profile. Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita bisa fokus pada isi profilnya. Nah, pertama yang harus kita buat adalah title ini, title untuk setiap bagian. Nah, jadi cara membuatnya yaitu kita buat pertama-tama H1 my profile, kemudian kita beri kelas title, kemudian bisa kita styling index.js. Oke. Sini kita bisa menstyling kelas title. Oke. Pertama saya mau background colornya itu ini warna yang ini. Ini bisa langsung di copy. Kemudian colornya tentu saja berwarna putih. Coba kita lihat dulu. Nah, seperti itu. Oke, di sini akan saya inspect dulu untuk memastikan. Nah, sebelum itu bisa kita lihat di sini div kontainernya itu nah, ini div kontainernya dari sini sampai sini. Nah, full. Nah, kemudian ketika masuk ke tabelnya, nah, dia hanya sebesar itu. Nah, kenapa hanya sebesar itu? Karena kita tidak
memberikan width dari tabelnya. Nah, kalau tabel tidak diberi width, dia akan menyesuaikan dengan kontennya. Karena kontennya cuma sedikit, hanya my profile, jadi dia kecil seperti itu. Nah, tapi yang kita mau adalah tabelnya ini adalah sama besarnya seperti div kontainer yang berada di luarnya, yang membungkus tabel kontainer ini. Jadi bisa kita beri ini, kita bisa styling tabel kontainer ini, tabel kontainer bisa kita beri width 100%. Jadi si tabel kontainer ini akan menyesuaikan besarnya dengan si kontainer yang membungkusnya. Oke, kita refresh. Nah, di sini bisa kita lihat besar divnya sekian, div kontainernya, kemudian besar tabel kontainernya sekian. Nah, ini juga sama. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan H1-nya? Nah, kenapa dia melebar? Nah, karena H1, tag H1 itu merupakan memiliki display block. Nah, display block ini memiliki ciri-ciri dia akan memenuhi pairnya, memenuhi tag pairnya. Jadi TD-nya bisa kita lihat di sini, TD-nya sebesar itu. Jadi H1-nya juga akan mengikuti. Nah, jadi agar H1-nya ini ikut besarnya seperti kontennya, maka kita perlu ubah displaynya menjadi display inline block. Kalau displaynya kita ganti inline block, nah bisa kita lihat di sini, dia akan menyesuaikan lebar dari isi kontennya. Oke. Lanjut, kita akan memberikan padding agar sedikit lega. 10 pixel. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian, nah, sini akan saya tambahkan 20 pixel. Nah, jadi maksudnya di sini adalah top bottomnya 10 pixel, kemudian left right-nya adalah 20 pixel. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada sebenarnya ini adalah HR. Jadi kita bisa buat HR di atasnya. Di atas H1 ini kita buat HR horizontal roll. Kemudian kita lihat. Nah, di sini tapi H1-nya dia tidak bersentuhan dengan HR-nya. Kenapa? Karena secara default H1 ini memiliki margin di atasnya, dan juga HR juga memiliki margin. Jadi mereka tidak bisa bersatu. Agar bisa bersatu, kita perlu menghilangkan margin pada H1.title. Jadi kita perlu menghapus marginnya menjadi margin 0. Begitu juga HR-nya kita beri margin 0. Nah, mereka sudah menempel. Tinggal kita ubah saja warna HR-nya. Untuk merubah warna HR, kita perlu menuliskan bordernya. Border solid 1 pixel. Kemudian warnanya kita samakan seperti ini. Ya. Nah, ini sudah berwarna biru. Nah, kemudian di sini kalau dilihat ada lengkungan di H1-nya. Nah, di sini milik kita masih belum. Jadi di title bisa kita beri border bottom right radius. Kita beri 5 pixel. Nah, ini untuk memberikan radius pada pojok kanan bawah.
bisa dilihat sekarang sudah ada radiusnya. Oke. Nah, kemudian bisa kita buat kontennya. Nah, di sini ada gambar. Nah, ini gambarnya bisa kita cari terserah di internet. Saya mencarinya dengan query no image. Nah, kebetulan saya sudah ada di sini. Nah, tinggal saya copy saja portofolio. Nah, ini kita buat folder baru nama image. Kita pastekan di dalamnya. Oke. Kemudian di bawah H1 kita buat div baru. Nah, di dalam div ini akan berisi tentang image dan deskripsi biodata kita. Seperti ini. Oke. Jadi image no image. Oke, kita lihat. Nah, di sini bisa dilihat image-nya terlalu besar, jadi bisa kita styling. Sini kelebihannya karena apa, tadi saya berikan kelas pada titiknya, jadi kita bisa styling image yang berada di kelas profile. Jadi kita bisa menuliskannya dengan cara .profile image. Nah, jadi maksudnya adalah kita menstyling image yang ada di dalam kelas profile. Jadi image yang berada di dalam kelas profile. Nah, kalau dilihat image-nya berada di dalam TD profile. Jadi width-nya bisa kita beri 10 pixel. 100 pixel. Kita lihat. Oh, terlalu kecil ternyata. 200 pixel. Nah, seperti itu. Kemudian bisa dilihat di sini dia image-nya menyentuh title, jadi kita bisa beri margin bottom pada title-nya. Margin bottom beri saja 10 pixel. Nah, seperti itu. 15 saja. Nah, kemudian sini kita akan membuat deskripsi biodatanya. Seperti ini. Kita lihat. Nah, seperti yang dilihat di sini teksnya ini tidak mau sejajar dengan gambarnya. Nah, kenapa? Nah, di sini kan kalau dilihat gambar dan teksnya sejajar. Nah, di sini tidak. Nah, jadi yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan float pada image-nya agar teks dan image itu bisa sejajar. Jadi kembali ke index.css, di profile image kita beri float left. Kemudian agar tidak bersentuhan kita beri margin right 15 pixel. Kita refresh. Nah, oke. Nah, sekarang sudah cukup sama dengan hasil akhir kita.
Di sini yang kurang size dari my profile, font size nya kita kecilkan aja. Jadi title kita ubah font size nya 20 pixel, terlalu kecil, 30 pixel. Nah, sorry, 25 pixel. Nah, seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian tutorial kali ini. Sampai jumpa.